Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Terjerat hasrat duda nikmat, bagian 40. Mungkin 1 minggu, Mr. Cheng. Anda bisa menunggu selama 1 minggu. Bersabarlah sebentar, Mr. Cheng. Saya akan secepatnya menyelesaikan masalah dengan pimpinan baru, kata Laudia. Baiklah, untuk saat ini hanya aku stok di toko besar saja. Di toko-toko kecil tidak aku kirim barangnya. Ah ya, begitu tidak masalah. Nanti setelah pimpinan sudah kembali ke Jakarta, saya bisa kirim lagi ke Anda, Mister. Oke, saya tunggu. Klik. Ternyata, melakukan perdagangan ilegal itu sangat rawan sekali ketahuan. Apalagi jika ketahuan oleh pihak perusahaan, kata Laudia dengan rasa takutnya. Dia lebih takut Brian bertindak di luar prediksinya, dibanding dia harus menyelidiki apa yang akan Brian lakukan untuk kegiatan ilegalnya itu. 1 minggu ini Brian tidak pergi ke Batam, dia sedang mengurusi perusahaannya di Jakarta. Karena proyek pembuatan pasar modern di beberapa tempat, sedang dia kejar waktunya untuk segera selesai. Jadi mau tidak mau dia tidak pergi ke Batam lagi, hanya Morgan yang dia utus di sana. Memang Morgan jarang ke kantor perusahaan baru, yang dibeli saham oleh Brian, milik Laudia. Tapi dia sengaja seperti itu, untuk memantau pergerakan Laudia mengirim barang produksi lagi ke pelabuhan. Dia juga menempatkan 2 orang di bagian produksi, untuk mengawasi apakah akan ada lagi mobil yang masuk dan membawanya lagi ke pelabuhan. Dan ternyata memang benar ada, setelah 1 minggu Brian tidak datang ke kantor. Oh, jadi dia menunggu Brian sibuk di Jakarta? Bagus juga rencanamu. Tapi dia lupa ada aku yang selalu mengawasimu, Laudia. Kata Morgan yang sekarang sedang di hotel. Dia lalu menghubungi seseorang yang ada di pabrik. Untuk menanyakan bagaimana orang suruhan Laudia itu masuk ke dalam pabrik, dan meminta barang yang baru saja selesai diproduksi. Orang-orang yang biasa mengepak, dan memperbolehkan mobil box yang membawa barang ke pelabuhan juga sudah Morgan ganti. Hanya sekarang untuk alibi saja, agar nanti jika untuk penangkapan, karyawan itu bisa jadi saksi memberatkan Laudia. Morgan terus mengintai selama beberapa hari. Anak buah dia tempatkan di pelabuhan, di dalam perusahaan dan juga di bagian produksi dan pengemasan barang. Setelah cukup bukti apa yang dilakukan Laudia, dia akan melaporkan pada Brian dan juga pihak berwajib. Bahwa Laudia telah melakukan penyelundupan barang produksi keluar seberang. Tinggal tunggu waktu saja Laudia ditangkap. Namun, dia belum tahu bagaimana Laudia ditangkap, apakah menggerebek rumahnya atau dia sedang ke kafe. Tut. Suara ponsel Morgan berbunyi. Dia mengambil ponselnya dan melihat siapa yang menelepon. Bos besar, begitu tulisan di ponsel Morgan dengan nama Brian. Halo bos, ada apa? Tanya Morgan. Bagaimana perkembangan di sana? Apakah ada sesuatu yang membuatku senang? Tanya Brian. Tentu saja ada bos, bahkan sangat mengejutkan. Ternyata apa yang dicurigai selama ini memang benar. Laudia yang melakukan penyelundupan barang-barang di pabrik perusahaan itu, kata Morgan. Kamu sudah dapat buktinya? Sudah saya dapatkan bos. Tenang saja, tinggal tunggu waktu saja. Bagus, buat penangkapan dengan lebih memalukan dia. Misalnya dia sedang di hotel dengan laki-laki lain, itu sangat menarik, haha. Bos, jahat benar. Karena dia itu hobi bolak-balik ke hotel, menyewa para lelaki untuk memuaskan nafsu birahinya. Menarik juga. Oke, laksanakan bos. Klik. Laudia sedang melepas bajunya, dia sudah tidak sabar ingin bercinta dengan laki-laki yang dia sewa di hotel. Sejak Brian menguasai perusahaannya, dia tidak bebas melakukan kegiatan yang dia sukai. Yaitu bercinta dengan laki-laki berondong, yang dia sewa melalui aplikasi khusus orang seperti itu. Atau melalui temannya dan meminta dicarikan laki-laki, untuk semalam tidur dan memuaskan dirinya. Sayang kamu pandai sekali memuaskanku. Kata Laudia, yang kini sedang terbuai oleh permainan tangan serta mulut laki-laki sewaannya di bagian intinya. Enak enggak, baby? Tentu saja honey, kamu bisa membuatku melayang seperti terbang di awan. Ucap Laudia yang semakin tidak terkontrol tubuhnya. Laki-laki itu semakin mempercepat permainannya. Hingga Laudia mencapai puncaknya dan mengerang nikmat. Honey.
Ini sangat luar biasa. Bisa kamu masukkan sekarang? Aku sudah enggak tahan Hani. Belum mengatakan itu selesai. Laki-laki sewaan itu langsung menancapkannya ke area inti Laudia. Dia juga sepertinya tidak tahan dengan erangan Laudia. Dan kini keduanya sedang menikmati ayunan percintaan di dalam hotel, yang Laudia sewa untuk memuaskan hasratnya. Enak Hani. Lebih cepat lagi Saat sedang menikmati percintaan, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Laudia dan laki-laki sewaan itu pun kaget, posisi mereka sedang bercinta. Tentu saja Laudia pun melepasnya, lalu menarik selimut untuk menutupi tubuhnya yang sedang polos. Mau apa kalian? Hah? Teriak Laudia marah. Keadaannya tidak bisa dia kendalikan. Di sana ada petugas hotel, 2 orang polisi dengan surat tugas penangkapan. Di sana juga ada Morgan yang membawa berkas bukti kecurangan dan kesalahan Laudia. Morgan juga membawa rekaman CCTV yang ada di rumah Brian untuk melengkapi laporan kejahatan Laudia. Anda ditangkap Nona Laudia atas laporan Tuan Brian, kata polisi dengan menunjukkan surat tugas. Tapi jangan seperti ini, kalian merusak suasana pribadiku. Akan aku tuntut nanti Brian karena mengganggu privasiku. Teriak Laudia. Morgan hanya mencibir saja. Laki-laki sewaan Laudia pun segera memakai pakaiannya, dan pergi meninggalkan Laudia yang masih ditutupi selimut. Morgan memandang Laudia dengan pandangan getir, menjijikan sekali. Dengan ditangkapnya Laudia, karena menyelundupkan barang produksi di perusahaannya itu. Kini dia harus mendekam di penjara. Meski belum ada sidang gugatan, namun semua bukti sudah terkumpul dengan lengkap berada di kantor kepolisian. Tinggal menunggu pengacara Laudia untuk membelanya, dan akan dilakukan penuntutan di persidangan nanti. Brian sangat puas sekali, ketika Laudia tertangkap oleh kepolisian, yang menggerebek Laudia sedang di kamar hotel. Dan parahnya lagi, dia ditangkap sedang asik mendaki puncak kenikmatan. Bahkan Morgan sendiri merasa jijik melihat Laudia, yang suka sekali gonta-ganti laki-laki untuk memuaskan hasrat nikmatnya. Dia memang seorang mania kenikmatan, dan akan selalu melakukannya dan sampai dia merasa benar-benar puas dan melelahkan. Makanya, dia menyewa laki-laki dengan bayaran tinggi asal bisa memuaskannya. Morgan sudah merombak semua jajaran di perusahaan yang dibeli oleh Brian, kini perusahaan itu sepenuhnya tanggung jawab Morgan. Saat ini Brian sedang berada di perusahaan itu, dan meninjau semua kegiatan di sana. Brian dan Morgan merubah posisi jabatan, kini hanya ada satu pimpinan direktur utama. Yang lain sekarang hanya bagian penanggung jawab produksi, bagian keuangan dan juga administrasi serta bagian distribusi barang. Orang yang membeli barang produksi dari Laudia, kini juga sekarang membeli secara legal. Morgan tahu orang yang membeli barang dari Laudia, adalah dari negeri seberang yang bernama Mr. Cheng. Bagaimana dengan Laudia? Apakah sudah dapat tuntutan berapa tahun di penjara? Tanya Brian. Belum, masih proses dengan pengacaranya, jawab Morgan. Kirana kaget dengan ditangkapnya Laudia. Dia merasa kasihan pada perempuan murahan itu, kata Brian. Namanya perempuan, bos. Sisi sensitifnya pasti bekerja, meskipun itu pernah menyakitinya, kata Morgan. Ya benar, dia juga kasihan sama Omainai Michelle. Tapi aku tidak peduli. Semua yang menjadi ular di rumah tanggaku semuanya sudah pergi ke tempatnya yang benar. Aku tidak mau ada lagi yang mengganggu istriku. Dia sedang hamil anakku, jadi aku harus menjauhkan orang-orang yang akan mengancamnya, ucap Brian. Keduanya pun kini memeriksa beberapa laporan dan akan diperbarui, setelah Morgan nanti pindah tugas ke perusahaan di Batam itu. Dakwaan pada Laudia pun telah dijatuhkan, setelah melalui sidang beberapa kali. Dengan adanya beberapa bukti barang, serta saksi-saksi yang dikumpulkan untuk memberatkan hukuman Laudia. Dan tuduhan terhadap penganiayaan pada Kirana juga sudah diserahkan buktinya. Namun, Laudia tidak mau hanya dirinya yang menderita, karena penganiayaan terhadap Kirana. Omaranti juga dipanggil, dan mau tidak mau Omaranti juga ikut didakwa karena penganiayaan Kirana. Bahkan lebih berat, karena yang merencanakan itu Omaranti. Sialan, dia membawa namaku dalam persidangan, kata Omaranti mengutuk Laudia. Dia kesal, dan mau tidak mau Omaranti kena pasal penganiayaan. Dia juga dijatuhi hukuman 6 bulan penjara. Sedangkan Laudia karena ada 2 pasal yang menjeratnya, dia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Enak sekali nenek peot itu hukumannya cuma 6 bulan penjara, harusnya sama denganku.
Dia bahkan yang merencanakan ingin membalas Kirana. Karena menikah dengan Brian, kata Laudia pada pengacaranya. Nona Laudia, Anda mendapat 3 tahun penjara itu juga sudah termasuk ringan. Biasanya, orang curi barang dan merugikan orang lain itu hukumannya lebih besar. Dan kerugian yang diterima perusahaan juga sangat besar, Anda jangan naik banding ingin mengurangi hukuman. Tuan Brian memberikan hukuman justru meminta lebih lama lagi, tapi saya berusaha agar Anda lebih ringan hukumannya, cuma 3 tahun. Tuntutan dari pihak Tuan Brian malah 7 tahun penjara. Apa Anda mau 7 tahun penjara? Tanya pengacara Laudia. Aku tidak mau. Laudia pun akhirnya menyerah. Awalnya dia ngotot ingin banding, tapi pengacara memberi arahan, agar Laudia menerima atas putusan pengadilan mengenai hukuman. Dia lalu dibawa ke lapas setelah putusan pengadilan dijatuhkan. Sidang yang membutuhkan 1,5 bulan itu, kini akhirnya telah usai. Omaranti juga dibawa ke lapas di kota, karena kasusnya dilimpahkan ke pengadilan kota. Jadi, Omaranti dihukum penjara 6 bulan di lapas kota. Dia juga pasrah setelah hakim memberinya putusan. Dia berpikir, setelah diusir oleh Nyonya Kalina dan diancam juga, akan selesai masalahnya. Ternyata Laudia tidak mau dihukum sendirian, karena laporan tentang penganiayaan Kirana. Maka, Omaranti akhirnya ikut di penjara. Nyonya Kalina ikut menjadi saksi Omaranti. Dia yang berperan agar hukuman pada besannya itu dikurangi, jadi 6 bulan penjara yang awalnya itu 1,5 tahun. Mbak Kalina, terima kasih mau membantu mengurangi hukumanku di penjara, kata Omaranti. Jika kamu nurut padaku waktu itu, tidak seharusnya kamu mendekap di penjara. Merasakan dinginnya di balik jeruji besi itu, kata Nyonya Kalina. Maafkan aku, Mbak. Aku benar-benar hilaf, ucap Omaranti. Kalau sudah begini kamu bilang hilaf. Terlalu obsesif pada anakku, apa kamu pikir itu bagus buatmu? Sudah, Mbak. Aku sudah menyadarinya dan itu memang memalukan sekali. Menantu sendiri malah ingin dimiliki, kata Omaranti. Itu bagus, seharusnya dari dulu kamu sadar. Bukan karena telah terjadi sesuatu dulu jadi lupa dengan umurmu sendiri, kata Nyonya Kalina. Omaranti pun diam, dia hanya bisa menundukkan kepala. Lalu petugas dari lapas pun membawa Omaranti, untuk dibawa ke lapas wanita di pinggir kota itu. Awalnya Nyonya Kalina tidak mau melaporkan besannya ke polisi, karena penganiayaan terhadap Kirana. Tapi Laudia selalu menyebut Omaranti juga ikut melakukan, bahkan dalangnya juga Omaranti. Dan Laudia tidak mau dituduh sendirian, akhirnya Omaranti dipanggil, dan juga sebagai tersangka atas penganiayaan itu. Mas, Oma Michelle jadinya ikut di penjara? Tanya Kirana. Iya, sayang. Mau tidak mau karena Laudia tidak mau melepaskan Oma begitu saja, jawab Brian. Kasihannya, sudah tua tapi sekarang hidupnya harus di penjara, kata Kirana lagi. Hukumannya ringan sayang, meskipun itu menurutku kurang. Tapi Mama memberi keringanan pada pengacara dan kesaksiannya, jawab Brian. Kirana mendengarkan ucapan Brian, saat ini dia berada di kantor Brian. Entah kenapa dia ingin ke kantor suaminya saja hampir setiap hari. Kandungannya juga sudah memasuki bulan ke-5. Karena hamil anak kembar, jadi perutnya terlihat sangat besar. Brian melarang istrinya datang ke kantornya, tapi dia memaksanya ingin datang. Dan akhirnya mau tidak mau Kirana datang diantar oleh supir. Kini Brian tidak lagi mempunyai asisten, karena Morgan sudah pindah tugas di Batam. Mengelola perusahaan yang tadinya dipegang Laudia, sekarang dikelola oleh Morgan. Minggu ini, Nyonya Kalina sangat sibuk, mengurus acara resepsi pernikahan Brian dan Kirana bulan depan. Kirana hanya bisa ikut fitting baju saja dengan Brian, karena perutnya sudah membesar. Jadi tidak bisa mengurus apapun untuk acara resepsi. Yang mengurus semuanya adalah Nyonya Kalina. Kirana hanya setuju saja karena dia tidak bisa menemani mertuanya. Mas, apa pestanya diadakan di hotel? Tanya Kirana. Iya, sayang. Nanti kita menginap di sana selama 3 hari setelah acara resepsi, jawab Brian. Kenapa harus menginap? Kan bisa pulang ke rumah. Aku pengennya si bulan madu ke luar negeri, tapi perutmu sudah besar. Jadi tidak mungkin bisa dibawa terbang naik pesawat. Aku sudah konsultasi ke dokter, katanya nggak boleh. Ya udah, kita menginap di hotel saja selama 3 hari, kata Brian. Dia kini naik ke ranjangnya, setelah menyelesaikan beberapa berkas yang dia bawa ke kamarnya.
menemani Kirana duduk bersandar sambil selonjoran. Brian memeluk istrinya, tangannya mengelus perut Kirana yang membesar. Lama dia mengelusnya, sampai satu tendangan di tangan dia rasakan. Wah, anakku kayaknya laki-laki ini. Dia nendang tanganku sayang, kata Brian takjub dengan tendangan di perut Kirana yang dia rasakan. Setiap hari mereka menendang terus perutku mas, kadang aku suka kaget kalau ditendang tenang. Rasanya lucu banget ya, apalagi kalau mereka sudah lahir. Aku makin gemas jadinya, ucap Kirana. Brian tersenyum, dia ikut bahagia. Diciumnya pipi Kirana dengan lembut. Besok kita ke dokter lagi ya. Aku ingin tahu jenis kelamin anak kita. Sayang, kata Brian. Kalau suka nendang gitu pasti laki-laki, mas. Bisa jadi, aku senang sekali kalau mereka laki-laki. Lengkapkan sudah anak kita, perempuan dan 2 laki-laki. Kata Brian memeluk erat istrinya dari samping. Rasa bahagia kini Brian rasakan. Mempunyai istri yang cantik dan juga menurut, dan sebentar lagi akan mempunyai anak kembar dari Kirana. Kembali tangannya mengelus perut Kirana dengan lembut. Apa kamu punya keturunan kembar, sayang? Tanya Brian. Kata ibu, dulu aku punya saudara kembar, tapi dia meninggal setelah 2 hari dirawat di rumah sakit setelah dilahirkan. Namanya Kirani, dia kekurangan oksigen sewaktu di kandungan. Ibu pikir Kirani baik-baik saja, tapi hanya 2 hari dia hidup. Lalu meninggal akhirnya, kata Kirana. Brian ikut sedih mendengar cerita Kirana, dia semakin mendekap istrinya itu. Kirana merasa sedih menceritakan kisah saudara kembarnya. Meski dia tidak tahu, tapi dia baru merasakan sekarang ketika dia sedang mengandung. Kirana merasa khawatir sendiri nanti melahirkan anaknya. Apa yang kamu pikirkan sayang? Bersambung.